Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Faya ayyuhal hadirun ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid At-Tanwir yang dirahmati oleh Allah, khatib mengajak kepada segenap jamaah kaum muslimin, kaum mukminin, mari kita berusaha sekuat tenaga kita menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita, dan mewujudkannya dalam amal soleh, mewujudkannya dalam karya nyata yang terbaik. Insya Allah sesuai dengan janjinya Allah, janjinya Rasul, bahwa siapa saja yang berpegang teguh kepada iman dan takwa, lalu hidupnya dipenuhi dengan amal soleh, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang berbuat kebaikan, beramal kesalehan, karya yang terbaik, yang manfaat, yang maslahat bagi banyak orang, min dzakarin au unsa, apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah seorang mukmin, landasannya iman, motivasinya iman, didorong oleh iman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh pasti kami akan hidupkan dia itu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang terbaik, kehidupan yang terbaik di dunia terbaik, tentu di akhirat juga terbaik. Di dunia kehadirannya membawa manfaat, membawa kemaslahatan, membawa kebaikan bagi semua orang, semua pihak, membangun masyarakat, membangun bangsa, membangun negara, membangun peradaban. Lalu di akhirat kemudian Allah memberikan yang terbaik, diberikan ridhonya, diberikan ampunannya, dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga iman dan takwa kita secara istiqomah, lebih-lebih pada zaman yang dimana godaan iman sangat berat, rintangan iman sangat berat, rayuannya sangat banyak. Jika kita tidak kuat, maka kita bisa tergoda, terbawa, hanyut iman kita, hanyut amal soleh kita, karena kita terpengaruh, terperdaya oleh godaan-godaan yang tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam
surat Al-Anbiya ayat 73 yang tadi sudah dibacakan oleh khotib. Surat Al-Anbiya adalah surat yang berisi kisah-kisah Nabi. Secara sekilas disebutkan kisah-kisah Nabi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, ada Nabi Yakub dan lain-lain. Ada Nabi Ayub. Ada 112 surat, 112 ayat dalam surat Al-Anbiya. Dan di awal surat Al-Anbiya Allah mengajak kita untuk merenungkan suatu kejadian penting yang seringkali dilupakan oleh manusia. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah semakin dekat hari perhitungan amal manusia itu, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Mu'ridun, mereka berpaling dari akhirat, berpaling dari kebenaran, berpaling dari iman. Sudah dekat hari perhitungan, tetapi banyak manusia yang lupa seolah-olah hidup sepanjang zaman, lupa seolah-olah hidup abadi, lupa seolah-olah hidup ini tidak ada ujungnya, seolah-olah ingin hidup 1000 tahun di atas bumi ini. Padahal dunia ini sehebat apapun, secantik apapun, sebagus apapun akan ditinggalkan, atau dunia akan meninggalkan kita. Maka ayat ini mengingatkan agar kita jangan menjadi orang yang lupa tentang hakikat kehidupan, lupa tentang tujuan hidup yang hakiki, yaitu meraih kebahagiaan dunia akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan juga diingatkan agar jangan sampai kita berpaling dari kebenaran, berpaling dari keadilan, berpaling dari kejujuran, berpaling dari nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama kita. Karena itu salah satu poin penting dari surat Al-Anbiya, Allah menyampaikan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka itu, yaitu para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan lain seterusnya, dan semuanya a'immatan, mereka dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin. Ini yang kita sebut sebagai pemimpin berbasis kenabian atau kepemimpinan profetik, yaitu pemimpin yang tidak melupakan jati diri sebagai pemimpin yang ditugaskan oleh Allah, membawa mandat dari Allah untuk memakmurkan bumi, bukan memakmurkan diri sendiri, bukan memakmurkan golongan, bukan memakmurkan pihak-pihak tertentu, tapi memakmurkan kehidupan ini. Itu yang dikasih oleh Allah sebagai tugas kekhalifahan. Nabi Adam diangkat menjadi khalifah, tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi, agar bumi ini makmur, agar bumi ini bisa ditempati dengan baik, tanahnya aman, airnya aman, udaranya aman, lingkungannya aman, tidak ada kejahatan, tidak ada penipuan, tidak ada pencurian dan lain sebagainya. Itulah sesungguhnya tugas atau mandat kekhalifahan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Karena itu kepemimpinan profetik di ayat 73 ditandai dengan yahduna bi amrina. Mereka menjadi pemimpin itu memberikan petunjuk, arahan-arahan, saran-saran, masukan-masukan bi amrina, dengan perintah kami, atas perintah Allah, membawa mandat kepemimpinan dengan dasar apa yang sudah Allah ajarkan, tidak mengambil dari pedoman yang keliru, pedoman yang salah, yang justru akan menjerumuskan
kepemimpinan dan yang dipimpin. Yang kedua, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, pemimpin profetik, pemimpin yang menggunakan perspektif kenabian itu diberikan oleh Allah wahyu untuk apa? Fi'lal khairat, membuat program-program kebaikan, program-program kemaslahatan, program-program yang akan membangun peradaban yang mulia, bukan peradaban yang hina, bukan peradaban yang rendah, bukan peradaban yang jauh dari nilai-nilai moral, nilai-nilai etika. Yang kedua, yang ketiga, wa iqamas shalah, pemimpin yang menggunakan perspektif kenabian, maka dia akan terus mendirikan sholat. Sholat itu menjadi sesuatu yang penting. Bukan sholat itu adalah hanya menjadi kamuflase atau hanya menjadi penghias saja, tetapi sholat itu adalah yang paling utama karena dia adalah tiang agama. Siapapun pemimpin, maka dia harus menjadikan sholat menjadi perhatian yang paling utama. Yang ketiga, yang keempat, wa ita'az zakat. Pemimpin profetik itu juga berusaha untuk menjadikan gerakan amal sosial yang di sini disebutkan sebagai zakat, yaitu zakat itu sebagai cara pemberdayaan kaum fakir miskin dan pemberdayaan orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dilemahkan. Mereka ini bisa diberdayakan, bisa dikuatkan, bisa dibantu. Yang keempat, yang kelima, wa kanu lana abidin. Pemimpin profetik itu selalu menjaga ibadah. Hidupnya adalah ibadah, karyanya adalah ibadah. Dia berjuang membangun bangsa ini, niatnya ibadah. Bukan niatnya untuk mengumpulkan kekayaan, bukan niatnya untuk membalas jasa, bukan. Tetapi niatnya semata-mata ingin beribadah dengan cara melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, dengan penuh tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada umat manusia khususnya yang dipimpinnya. Surat Al-Anbiya ayat 73 ini yang memberikan 5 poin tentang pemimpin profetik itu, insya Allah ini kalau dijadikan sebagai motivasi, sebagai inspirasi untuk membangun bangsa ini, yang alhamdulillah di bulan ini kita punya wakil rakyat yang baru, punya presiden yang baru, punya menteri-menteri yang baru. Semuanya kalau mengacu kepada pemimpin profetik yang diajarkan oleh para nabi, baik nabi yang terdahulu, lebih-lebih adalah Nabi Muhammad sebagai manusia yang terbaik, maka insya Allah Indonesia kita menjadi Indonesia yang bukan saja Indonesia yang maju, tapi mungkin Indonesia yang punya peradaban yang tinggi, peradaban yang mulia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana disebutkan dalam surat Saba. Indonesia yang gemah ripah lojinawi, yang kaya, adil, makmur, sejahtera, tanahnya luas, hutannya luas, lautnya luas, kekayaannya banyak, kandungan alamnya banyak, semuanya digunakan untuk bagaimana membangun peradaban negara ini menjadi peradaban yang mulia, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Khususnya kaum muslimin adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk yang terbaik kepada para pemimpin-pemimpin kita, para wakil rakyat kita, para menteri-menteri kita, dibimbing oleh Allah menuju jalan yang terbaik sehingga mereka semua bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik, negara yang adil, makmur, sejahtera, lahir batin, dunia akhirat, dan rakyatnya bisa bekerja dengan baik, bisa sekolah dengan baik, bisa kuliah dengan baik, bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehingga sukses di dunia dan akhirat. Di dunia mendapatkan hasanah dan di akhirat juga mendapatkan hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih
walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu menjaga iman dan takwa, dan mewujudkan iman dan takwa dalam amalan-amalan yang soleh. Dengan begitu insya Allah kita semua termasuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang melaksanakan mandat kekhalifahan dengan baik, dan hamba-hamba Allah yang diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, negara kita, khususnya Indonesia dan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di tempat-tempat negara-negara yang menjadi tempat penjajahan para penjajah, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza dan seterusnya. Semoga Allah memberikan pertolongan, memberikan kebaikan, memberikan perlindungan, dan Allah menangkan orang-orang yang saudara-saudara kita yang terjajah selama ini, dan Allah menghentikan seluruh proses penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjajah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqdiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khairat wa abwabal barakat wa abwabas sihat wa abwabas salamat fid din wad dunya wal akhirah wa abwabar rizqi halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa abwabal ilmi wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi mimma alimna wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi mimma alimna wa ma lam na'lam. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba'a wal fitan wat ta'un min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur muslimina fi Indonesia, Allahumma ansur muslimina fi Palestina, Allahumma ansur muslimina fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.